Halo semua, kembali lagi di Nominal Saya Channel. Kali ini aku bakal ngebawain suatu topik yang lumayan kompleks sih, tapi berkaitan banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau aku udah share ininya apa namanya, teasernya itu di Facebook sama di Twitterku. Ini juga aku taruh di apa namanya, gambar ya, untuk sebagai petunjuk apa sih yang kita bahas. Jadi ada gambar kopi sama kanan ya di sini. Kalau kalian nggak tahu, kita bakal ngebahas copyright. Orang-orang kadang-kadang nyebutnya kopi kanan sih, kopi kanan hak cipta, buat keplesetin gitu loh bahasa Inggris ya. Nah, ini aku nyari bahannya ini, ternyata copyright ini luas banget memang, jangkauannya sama pengertian ininya macam-macamnya. Ini aku bakal jelasin in a nutshell-nya aja sih. Dalam sudut pertama, aku mengambil source-nya dari hukum Indonesia sih. Hukum undang-undang perlindungan hak ini apa namanya, hak cipta. Asli loh, saking luasnya aku jadi keinget ini hak asasi manusia. Dan soal copyright ini ternyata masih masuk, aku baca salah satu ini, dia berlakunya universal sama kayak hak asasi manusia. Oke, kita langsung masuk ke bahasan aja ya. Oh ya, kita geser dulu sedikit ya. Set, set, sama live 2D-nya kita geser. Biar kelihatannya enak gitu loh. Nah, oke. By the way, itu arah panahnya sama kopinya ini kepisah loh, gak nyatu. Mager aku ngedit dalamnya. Oke, kita bakal masuk. Copyright atau hak cipta, ini aku salah typo dikit. Hak cipta ada dua. Copyright atau hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu berhasil diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini aku ngambil dari source-nya ini, kayak aku bilang, ngambil dari source utamanya itu undang-undang hak cipta itu yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, apa namanya, untuk ini copyright atau hak cipta ini orang-orang kadang juga nyebutnya kopi kanan ini. Lah, kita lanjut ke yang berikutnya. Perlindungan hak cipta sendiri itu timbul secara otomatis sejak ciptaan itu direalisasikan. Jadi setelah apa namanya, hak ciptanya itu apa namanya diwujudin, misalkan ide diwujudin dalam bentuk lagunya itu, misalkan kita udah nyanyiin atau kita udah tulis liriknya, itu udah hitungannya udah dihitung hak cipta ya, sudah dilindungi hak cipta ya. Kalau misalkan masih di pikiran kita kan itu namanya belum terrealisasikan, jadi itu belum dilindungi hak cipta. Lanjut lagi. Ini adalah aku mau jelasin berikutnya ini yang dilindungi sama hak cipta ini. Ini saking banyaknya, nggak bohong loh. Aku lihat di ininya, undang-undangnya sendiri itu ada sampai A sampai S. Ini aja udah disingkat loh, nggak bohong. Jadi yang pertama itu buku, program komputer, pamflet, game, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan karya tulis lain. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis. Jadi ceramah sama kuliah itu dilindungi hak cipta loh. Jadi nggak bisa asal ambil gitu. 3. Alat peraga yang dibuat untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Ini udah ketara banget sih yang 4 ini. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Jadi dengan lagu, apa namanya, yang dimaksud kayak teks itu mungkin ada liriknya atau ada tangga notnya begitu kali ya. Aku kurang paham juga. Aku belum baca sampai penjelasannya sih. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, wayang, dan pantomim. Keenam, seni rupa dalam segala bentuk, seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, pahat, kolase, dan seni terapan. Yang kedelapan itu arsitektur. Ada cerita menarik untuk arsitektur ya. Jadi arsitektur itu nggak cuma dari desain ya. Arsitektur itu sampai ke segala bagiannya loh. Bangunannya itu dilindungi hak cipta. Kayak contohnya
contoh paling ada satu contoh yang menarik di mana apa namanya, contohnya itu kayak Menara Eiffel itu dilindungi hak cipta. Hak ciptanya sendiri kalau Menara Eiffel itu sebenarnya dia udah jadi public domain ya, jadi milik umum, tapi karena lampunya itu apa namanya, desain lampunya itu belum, jadi sebenarnya itu nggak ilegal loh ngambil foto Menara Eiffel di malam hari. Itu menariknya hak cipta di situ. Bisa apa namanya, arsitekturnya dilindungi nggak cuma dari desain ininya, desain arsiteknya, tapi nggak cuma bangunannya, tapi sampai ke lampu-lampunya pun dilindungi hak cipta loh. Terus peta, terus seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, dan karya hasil translasi. Ini maksud hasil translate ya, aku ngambil kata-kata serapan ini. Jadi memang perlindungan hak cipta itu luas banget. Memang sih di undang-undang ini ya juga dilindungi apa aja sih yang nggak yang nggak dilindungi yang nggak dilindungi hak cipta, tapi itu aku masukin di sini biar biar mempersingkat waktu. Aku lanjut ke berikutnya. Hak cipta sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu aku naikin dikit kehalangin diku. Nah, itu ketinggian. Hak moral terdiri atas hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan pemakaian ciptaan untuk umum. Kedua, penggunaan nama atau alias samarannya. Ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Keempat, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Kelima, mempertahankan haknya dalam terjadinya distorsi karya ciptaan. Jadi kalau misalkan kayak kita ngedit lagu itu masih masih termasuk dalam pelanggaran hak cipta sih kayaknya sih ya. Distorsi ini termasuk distorsi karya ciptaan, mutilasi ciptaan, ataupun hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya. Jadi mengubah sebenarnya kita kalau ngubah kayak ngedit lagu, kalau kita nggak punya izin itu sebenarnya kita udah melanggar hak cipta sih jatuhnya. Tapi itu sebenarnya ada yang bilang ini sih gray area ya, tapi aku nggak mau bahas itu dulu. Kita bakal lanjut lagi. Ini jadi hak moralnya 1-5 ini. Berikutnya adalah hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Ini jadi kalau misalkan untuk penggunaan komersil ya. Pertama, penerbitan ciptaan. Kedua, penggadaan ciptaan dan segala bentuknya, kayak misalkan kita ngerekam terus kita bagiin dalam bentuk kaset. Ketiga, penerjemahan ciptaan, self-explanatory kalau yang ini. 4, pengadaptasian aransemen dan transformasi ciptaan, kayak contohnya ini kita kalau nggak salah itu ngadaptasi ini salah satu movie Korea yang lumayan terkenal, Miracle in Seven Cell, itu namanya pengadaptasian. Aransemen dan transformasi ciptaannya itu masih termasuk hak ekonomi. Terus pendistribusian ciptaan dan salinannya, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan, dan sampai penyewaan ciptaan. Ini penggunaan komersil kalau misalkan dijual sih terutama ya. Kita lanjut. Oke, udah nyampe sini. Ini kan kita udah lihat ya, itu luas banget memang perlindungan hak cipta itu. Jadi kita kan sebagai content creator itu juga aku sering lihat ya teman-temanku biasa pakai lagu-lagu cover atau lagu ini lagu-lagu yang dia itu punya hak cipta sendiri. Nah itu kadang kalau misalkan nggak hati-hati kita bisa channel kita bisa kena ke banned, bisa pokoknya bisa kena dolar kuning, dolar merah. Itulah aku mau kasih tips di sini untuk yang bagi para content creator termasuk para VTuber juga untuk menghindarin kejadian semacam ini ya. Yang pertama, mengetahui lisensi dari suatu karya yang akan digunakan. Aku ini orangnya lumayan, kalau bisa dibilang rada freak ya juga sih. Aku bener-bener perhatiin sampai sedetail-detailnya. Kalau misalkan untuk penggunaan ini karya yang aku gunain ini, jadi contohnya kayak gambar ini, gambar meja ini, gambar
fotokopi ini, gambar Anda panahnya pun ini semua dari public domain yang memang bisa dipakai oleh semuanya, menjadi milik umum. Background musikku juga ini background musik apa namanya? Ya ini lagu public domain. West in Africa dari John Bartman ini lagu public domain. Kalian bisa cari sendiri. Nah, tips kedua, mencari atau menggunakan karya dengan lisensi public domain atau komersil minimal. Kalau misalkan apa namanya, tipenya udah jelas ya. Kayak contohnya paling aman itu kalau mau kamu pakai karya yang public domain. Public domain itu nggak bisa itu milik semua. Kamu bebas pakai. Itu bisa kamu edit, bisa kamu ganti warnanya, bisa kamu tebalikin, dipotong segala macam. Selama kamu nggak ngeklaim itu jadi punyamu, itu kamu bisa pakai. Soalnya itu jadi milik umum. Kalau komersil biasanya kayak misalkan karya ini bisa dipakai secara komersil. Kalau misalkan kalian ingat kemarin aku live streaming pakai gambar yang Paus Beluga, itu dia lisensinya itu lisensi bisa dipakai secara komersil. Dengan biasanya kalau komersil itu dikasih syarat sih, entah misalkan ditaruh kredit punyanya siapa pelukisnya ataupun dari mana dapatnya, itu kalau misalkan komersil. Nah, tips ketiga, dan ini yang paling obvious sih, membuat bahan konten sendiri. Ini udah obvious banget sih ya. Soalnya kalau misalkan kita udah bikin punya kita sendiri, kayak contohnya modelku ini kan hak ciptanya dari punyaku sendiri. Aku bisa pakai, aku bisa apain ini model, aku bisa terbalik-balikin, aku bisa potongin karena ini memang punyaku sendiri. Gitu loh. Kayak aku bilang tadi, kalau misalkan kamu bikin karya yang suatu hal yang benar-benar original, ya hak cipta itu punya kamu bebas ngapa-ngapain itu. Jadi ini 3 tips ya untuk menghindari hak cipta ya dalam berkarya ya. Pokoknya yang penting kamu kalau misalkan mau pakai karya yang udah misalkan dia punya hak cipta, kamu entah mungkin izin sama yang punya, entah itu caranya minta lisensi, entah pokoknya apalah itu, atau ini ikutin ketentuannya. Kayak misalkan kamu boleh pakai ini tapi kamu harus reprint penciptanya, kayak gitulah. Nah, oh iya, aku mau tekankan satu lagi. Jadi khususnya untuk di YouTube ya, biasanya kadang-kadang ada satu hal yang sering kecampur, yaitu hak cipta sama user agreement. Kenapa aku bilang gini? Jadi contohnya itu ada beberapa perusahaan game yang tetap bakal nge-ban postingan kamu, video kamu kalau misalkan kamu melanggar ketentuan dari mereka. Itu bukan pelanggaran hak cipta, tapi lebih tepatnya kamu nggak ngikutin user agreement-nya. Contohnya kalau misalkan kamu ini Atlus kan dia nge-guideline kalau misalkan kamu mau stream game mereka, kamu nggak boleh nge-stream ending gamenya, dan itu berlaku sampai game-game yang tua. Nah, kalau misalkan kamu maksa gitu loh stream sampai ending gamenya, sampai spoiler ceritanya paling akhir, itu Atlus biasanya bakal nge-ban istilahnya loh, nge-claim hak cipta pada itu, karena bukan karena kamu melanggar hak cipta, tapi karena kamu nggak mematuhi user agreement-nya. Atau kalau misalkan kayak Art Knight gitu loh, game Art Knight, kalau misalkan kamu ngerekam pakai audio aslinya kan itu di user agreement-nya kan nggak boleh. Nah, itu biasanya juga pasti bisa ini sama mereka, diklaim hak cipta. Padahal bukan klaim hak cipta, itu kamu ngelanggar user agreement-nya. Begitu. Sampai saat ini harusnya udah in a nutshell udah ini ya untuk hak cipta ya. Untuk undang-undangnya sendiri, kalian bisa baca itu ngaturnya luas banget, gak bohong. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 ini ngaturnya luas banget, dari ciptaan apa aja yang dilindungi, apa aja yang nggak dilindungi, hasil karya yang nggak dilindungi hak cipta, pembatasannya, terutama untuk Indonesia ya ini. Sarana kontrol teknologinya, sampai masa berlaku hak cipta, itu juga diatur dalam undang-undang ini. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kita hari ini soal hak cipta.
Aduh, aku sendiri juga masih mesti belajar lagi mungkin ya. Kalau misalkan ada kesalahan dari aku sendiri, kalian bisa ini di komen, nyaranin segala macam, mau kritik, saran juga nggak apa-apa kok. Terima kasih untuk udah menonton. Sampai jumpa minggu depan untuk live postingnya ya. Dadah. See you later.